Bapa surgawi, kami menyediakan hati kami sore hari ini supaya Engkau sendiri berbicara pada masing-masing kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Bapa surgawi, berapi hamba-Mu pada kesempatan sore hari ini, bila kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kami, Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini sampai selesainya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama duduk kembali Bapak sekalian. Selamat datang, shalom saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan sore ini kita boleh kembali hadir dalam ibadah kita di tempat ini. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, kita membaca yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Galatia pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Judul besok ini adalah kemerdekaan Kristen. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. 6. Yang terakhir, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore ini kebenaran firman Tuhan kita yang kita renungkan mengambil judul yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang bernama Surya Sangton, seorang pria Thailand yang waktu itu dia melakukan suatu perbuatan kriminalitas yang sifatnya kecil sekali ya. Dia melakukan sebuah pencurian. Nah, ketika dia melakukan pencurian dan ditangkap oleh pihak aparat kepolisian di Thailand, akhirnya dia ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara, terbukti dia melakukan sebuah pencurian. Bapak Ibu sekalian, setelah dia menjalani sekian lama di dalam hotel Brodio begitu ya, kemudian dia lepas dari penjara itu dan kemudian dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dan kemudian tidak lama kemudian dia mampirlah di sebuah toko bangunan ya, mampir sebuah toko bangunan dan dia membeli sebuah belenggu tangan begitu ya, beli belenggu itu dan kemudian besok harinya dia membelenggu tangannya sendiri dan dia kemudian mencantelkan belenggu itu di depan penjara di mana dia pernah dipenjara di tempat itu. Saudara, para sipir, orang-orang yang bertugas di penjara itu kaget, kebingungan ya. Lihat loh, ini kemarin baru saja dibebaskan, kok sekarang ini justru dia kembali ke penjara untuk minta dipenjara lagi. Dan aneh ya, sebetulnya kan harusnya dia melakukan sesuatu yang sifatnya bebas lah, dia bisa merasakan alam bebas, hidup udara bebas kan begitu. Ternyata hari itu juga dia diwawancara ya, diwawancara, mengapa kamu kok sudah dibebaskan, masa hukumanmu sudah selesai, kamu kan bebas menikmati kemerdekaan ya, menikmati kebebasan. Loh kamu malah menyerahkan diri ke penjara lagi, kenapa? Saudara, ternyata Surya Sangton mengatakan, saya tidak biasa Pak ya, hidup di alam bebas tidak biasa. Dulu saya hidup di penjara itu saya merasakan satu kenyamanan ya, tiap hari saya melakukan praktek ini itu dari pagi sampai malam, selesai
dan saya bisa melakukan aktivitas itu dengan rutin ya. Tapi setelah saya bebas dari penjara ini, dia mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Dia ketakutan dengan terhadap dunia luar. Wah, nanti kalau dunia luar ini punya stigma kepada saya, oh kamu kan orang bekas penjara ya, kamu bekas napi, kamu keluar nanti kan membahayakan masyarakat setempat. Ada rasa ketakutan dalam dirinya ya, tidak bisa menerima kebebasan, dia takut setengah mati waktu itu sekalian. Dan pihak lapas baru tahu, oh ternyata kamu punya alasan semacam begitu. Kamu mau masuk lagi di dalam penjara karena tidak bisa menghadapi dunia luar, di mana banyak tantangan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang sering terjadi dalam kehidupan banyak orang ya. Sudah mengalami suatu kemerdekaan, tapi ternyata justru kemerdekaan itu membelenggu dia, tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus itu memberikan teguran kepada jemaat di Galatia. Nah, apa yang ditegur Paulus, Bapak Ibu sekalian, di dalam suratnya ini kepada jemaat di Galatia? Saudara, jemaat di Galatia ditegur Paulus karena apa? Karena ada bahaya untuk kembali di dalam masa-masa perbudakan hukum Taurat yang sebetulnya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, jadi hukum Taurat itu membelenggu. Hukum Taurat itu menjadikan perhambaan bagi orang Yahudi, sehingga Yudaisme, orang-orang Yahudi itu masih percaya, mereka masih hidup di dalam kungkungan Taurat ya. Orang Yahudi atau agama Yudaisme itu masih di dalam belenggu tuntutan daripada Taurat. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, mengapa Taurat itu membelenggu hidup daripada orang-orang Kristen di Yahudi pada masa itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Paulus dengan tegas itu memberikan teguran kepada umat-umat Yahudi waktu itu. Karena apa? Mereka hanya fokus kepada hukum yang sifatnya itu hanya sesuatu yang sifatnya ritual ya. Termasuk di dalam kebenaran firman Tuhan di sini Paulus menegur bagaimana umat Tuhan, orang-orang Yahudi itu masih hidup di dalam satu tuntutan Taurat dan ditambah hukum lain yang dinamakan hukum sunat ya. Jadi orang-orang Yahudi itu masih percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus ya, bukannya percaya kepada Sang Mesias yang dijanjikan, tetapi orang Yahudi percaya bahwa keselamatan itu terjadi ketika kita percaya kepada Allah, Sang Mesias tadi, ditambah hukum-hukum lain ya. Ada hukum sunat, ada hukum-hukum Taurat yang lain, itu harus ditaati. Nah, itu yang menjadi kepercayaan dari para orang-orang Yahudi pada masa itu. Yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu adalah murni dari anugerah ya, tidak perlu ditambah hukum-hukum yang lain, tidak perlu ada tuntutan-tuntutan yang lain, sehingga dikatakan orang Yahudi itu terbelenggu dengan hukum semacam itu. Hukum Taurat itu membelenggu, tidak memerdekakan. Sehingga dalam kehidupan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, mereka hanya mentaati hukum itu dengan sifat secara lahiriah ya. Dengan tuntutan tadi mereka mencoba mentaati hukum Taurat, ternyata tidak ada satu pun yang bisa mentaati hukum Taurat. Ada tidak Bapak Ibu sekalian yang bisa mentaati hukum Taurat ya? Tidak ada satu orang, tidak ada yang bisa mentaati tuntutan daripada Taurat. Nanti kita akan lihat apa itu hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian. Hanya Yesus Kristuslah yang bisa menggenapkan seluruh tuntutan Taurat. Di mana? Di kayu salib. Di kayu salib, Yesus Kristus, seorang pribadi yang bisa menebus semua tuntutan Taurat. Untuk Taurat itu ditebus Kristus di atas kayu salib. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama renungkan di dalam poin kita, renungan kita sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu pertanyaan kita bersama-sama, bagaimana kita dapat hidup di dalam iman yang bekerja oleh kasih. Bagaimana kita bisa percaya kepada Kristus, hidup di dalam iman kita yang digerakkan oleh kasih ya.
Bagaimana sekalian kita bisa hidup di dalam iman kita kepada Kristus yang digerakkan oleh kasih. Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman kepada Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, itu merupakan satu anugerah Allah. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya, kita bisa percaya kepada Kristus. Itu karena apa? Karena kita ini mendapatkan anugerah Allah. Kita beriman kepada Allah. Nah, di dalam iman kita kepada Kristus, orang yang beriman kepada Tuhan itu sifatnya tidak pasif. Ya, artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau saya beriman kepada Kristus, itu tidak cukup, ya sudahlah, saya percaya kepada Tuhan, ya, saya percaya kepada Kristus, apa jadinya nanti saya tidak tahu. Tidak begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang beriman kepada Kristus itu adalah orang yang sungguh-sungguh menyatakan satu kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, yang sifatnya tidak pasif, ya, tapi aktif dalam kehidupan kita, yang digerakkan oleh kasih. Iman kita kepada Kristus itu harus aktif dalam kehidupan kita, yaitu digerakkan oleh kasih dalam kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Iman yang tanpa kasih, ya, kalau kita hanya beriman kepada Kristus, tapi tidak ada kasih di dalam diri kita, itu kita hanya taat pada aturan saja, ya. Aturan yang membelenggu kita, seperti Taurat tadi, hukum Taurat tadi yang membelenggu kita, tapi tidak ada kasih. Itu sama dengan tuntutan daripada Taurat. Kita hanya melaksanakan hukum-hukum Allah saja, tapi kalau tidak dibarengi kasih dalam diri kita, ketaatan kita kepada Kristus, kasih kita kepada Tuhan, tidak percuma, ya. Karena tidak satu orang pun yang bisa mentaati seluruh tuntutan Taurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki kasih, kita kan dituntut punya kasih, ya. Orang Kristen harus punya kasih. Tapi kalau hanya kasih saja dalam diri kita tidak beriman kepada Kristus, itu hanya sifatnya kebaikan-kebaikan moral, ya. Saudara, banyak agama di Indonesia ini hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan sifatnya moralitas, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu, kemudian itu sifatnya hanya moralitas saja, ya. Kita diajar supaya kebaikan-kebaikan itu nampak dalam diri kita. Tapi kalau kasih tadi, kebaikan moral tadi, tidak didasarkan pada iman yang benar kepada Yesus Kristus, maka itu juga menjadi satu hal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Tidak ada dasarnya apa, hanya kasih saja, hanya kebaikan saja, ya. Berbuat amal, berbuat baik, itu kan moralitas, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua orang kan bisa loh berbuat baik, berbuat kebaikan, tapi tidak ada dasarnya, tidak punya dasar iman, ya, seperti yang lain-lain lah, agama-agama yang lain. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan kita, saudara, bagaimana kita dapat hidup di dalam iman kita kepada Kristus yang digerakkan oleh kasih. Kenapa? Kasih itu bekerja nyata dalam diri kita, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita harus hidup di dalam kebebasan yang Kristus sudah berikan. Itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya kepada Kristus yang digerakkan oleh kasih dalam diri kita? Yang pertama, kita harus hidup dalam kebebasan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan demikian. Yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dan berdirilah takut dan jangan malah dikenakanku perhambaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama ini Rasul Paulus sudah memberikan satu bentuk proklamasi, ya, satu pernyataan deklarasi. Dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, Yesus Kristus itu sudah memerdekakan kita. Apa arti kata merdeka di sini, Bapak Ibu sekalian? Kata kemerdekaan di sini berbicara bagaimana Yesus Kristus itu menyatakan dirinya sebagai pribadi
yang menggenapkan seluruh tuntutan daripada hukum Taurat. Saudara, saya akan sedikit berikan penjelasan ya, hukum Taurat itu apa. Saudara, hukum Taurat itu merupakan hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Israel ya. Orang-orang Yahudi pada masa itu mereka hidup di dalam hukum Taurat. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu baik tidak Bapak sekalian? Baik atau buruk? Hukum Taurat baik Bapak Ibu sekalian ya, bukan buruk ya. Banyak orang mengatakan, oh hukum Taurat itu buruk, enggak. Hukum Taurat itu baik. Karena apa? Hukum Taurat itu berbicara tentang hukum Allah sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang menyatakan hukumnya kepada umat Israel. Supaya apa? Supaya umat Israel ketika mereka hidup dalam masa hukum Taurat tadi, itu hukum Taurat itu sebagai cermin, sebagai gambaran. Ini loh, kamu perbuatanmu dilihatkan Tuhan melalui hukum Taurat, supaya apa? Umat itu melihat, ini loh cacat celah itu kayak begini ya. Nah, kalau kamu sebagai umat Allah, kamu hidup di dalam cacat celah, dalam dosa, nah kira-kira kamu hidup sendiri bisa enggak? Kan enggak bisa. Ada aturan. Aturannya apa? Hukum Taurat. Tuhan beri hukum Taurat, ini loh cacat celah, ini dosamu. Itu sebagai cermin. Supaya apa? Umat Israel melihat, dosa Allah, dosa Allah begitu sangat banyak sekali. Itu sebagai cermin. Nah, dalam masa Perjanjian Lama, hukum Taurat itu memberikan satu bentuk tuntunan ya. Selain tuntutan supaya umat Allah melakukan hukum Taurat juga sebagai tuntunan. Umat Israel dituntun supaya apa? Menjalani seluruh kebenaran firman Allah menuju kepada anugerah Allah. Nah, kira-kira ada orang enggak, satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat enggak? Tidak ada Bapak sekalian, satu orang pun tidak akan bisa pernah melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu cukup banyak sekali ya, bukan hanya berbicara tentang 10 dasar kita, 10 dekalog atau 10 perintah Allah, tapi ada juga hukum-hukum yang lain. 613 hukum Taurat Bapak Ibu sekalian, ditambah hukum sunat. Banyak enggak Bapak Ibu sekalian? 613 ditambah hukum sunat, belum lagi 10 perintah Allah, itu hukum Taurat. Jika orang bertanya apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu hukum yang Allah berikan kepada umat Israel. Jumlahnya itu cukup banyak sekali. Bukan hanya 10 perintah Allah, dekalog tadi, tapi juga berbicara tentang hukum Tuhan sebanyak 613 ditambah hukum sunat dan hukum-hukum yang lain. Nah, itu harus ditaati oleh umat Israel. Konsekuensinya apa? Kalau orang Israel itu tidak mentaati satu hukum saja, kira-kira bagaimana? Selamat enggak? Enggak selamat. Satu aja loh Bapak Ibu sekalian. Orang Israel melanggar hukum Taurat sebanyak 613 tadi tambah hukum-hukum yang lain, enggak akan pernah selamat Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya Yesus Kristus menggenapkan tuntutan Taurat. Dia mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita ini loh, tidak lagi di bawah Taurat, di bawah tuntutan Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Itulah yang menyelamatkan. Saudara, jadi hukum Taurat itu bukannya buruk loh ya, baik ya, menuntut orang Israel untuk datang kepada Kristus. Tapi ternyata orang Israel itu masih saja tidak percaya kepada Yesus Kristus sampai sekarang ini. Mereka tidak percaya kepada Sang Mesias yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, jadi poin yang pertama, kita perlu mengalami sebentuk kebebasan, hidup di dalam kebebasan yang Kristus telah berikan. Dikatakan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu saudara, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Dalam arti apa? Kita bukan lagi di bawah tuntutan Taurat, di bawah kutuk hukum Taurat yang membinasakan kita, tapi di bawah anugerah Allah. Nah, kalau kita hidup di dalam anugerah Allah, kita di dalam kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita sebagai orang merdeka, kita mau dibelenggu lagi enggak, saudara? Kita mau hidup dalam kebelenggu lagi enggak? Enggak mau. Karena dibebaskan oleh Allah sendiri. Yesus Kristus membebaskan kita.
Nah, kebebasan itulah yang perlu kita hargai dalam kehidupan kita, ya. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, bisa menghargai kemerdekaan, ya. Anugerah Allah yang diberikan kepada dia itu justru diperlakukan dengan percuma, dengan sia-sia. Oh, saya sekarang bebas merdeka, berbuat apa saja. Itu ada orang Kristen begitu, ya. Nanti Tuhan ngampuni saya. Ya betul, Tuhan ngampuni. Tapi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus itu tidak membuang-buang atau melakukan sesuatu dengan sia-sia anugerah Allah dalam dirinya. Justru ketika dia mengalami kemerdekaan Kristus, orang itu harus di dalam ketundukan diri kepada Tuhan, kan begitu, ya toh? Tuhan sudah menebus kita, Dia sudah memerdekakan kita. Masa sih kita menyanyiakannya, kita bermain-main dalam hidup dosa lagi, kan tidak begitu. Orang yang menghargai kasih karunia Allah, semakin hari akan semakin menghargai karya Kristus dalam dirinya. Bukan bermain-main, bukan lagi suka melakukan perbuatan dosa, berbuat apa saja. Tidak pokoknya Tuhan ngampuni kok, Tuhan penuh kasih kan? Tidak begitu. Justru ketika kita menyadari anugerah Allah yang begitu besar dilimpahkan kepada kita, justru semakin hari semakin mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Kemerdekaan itu saya diberikan kepada saudara dan saya. Ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup di dalam iman yang digerakkan oleh kasih kepada Kristus. Yang kedua, kita perlu mewaspadai ada bahaya-bahaya untuk kembali di dalam perbudakan. Mari kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dikatakan demikian, ayat 2 sampai 4. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Enggak. Sekali lagi aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu saudara, yang kedua, kita perlu memahami akan adanya bahaya-bahaya untuk bisa kembali lagi di dalam perbudakan. Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita yang sudah mengalami kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, kita perlu waspada. Jangan sampai lagi kita ini kembali di dalam perbudakan tadi, yang mengungkung kita, yang membuat belenggu dalam hidup kita, tidak bebas lagi. Itu perlu diwaspadai, Bapak Ibu saudara. Karena apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau kita hidup di dalam keterikatan tadi, kita hidup di dalam kungkungan Taurat tadi, kita masih mengandalkan hukum-hukum tadi, Bapak Ibu sekalian, nah kita mengatakan apa? Kristus tidak akan berguna bagi kita. Kalau kita masih dalam kungkungan tadi, dalam belenggu hukum-hukum tadi, kita tidak mempunyai kebebasan. Kristus kan percuma mati untuk kita, kan begitu. Ayat 2 dengan jelas dikatakan, tapi sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya apa? Artinya kita ini masih percaya, ya. Ya, sunat itu bagi kita orang Kristen tidak masalah, ya. Kalau itu sebagai satu bentuk alasan medis begitu masih diterima. Tapi kalau misalnya, ya, darah kita itu, wah kalau kamu tidak disunat tidak selamat, nah ini tidak boleh, ya. Ini yang menjadi kepercayaan itu terserah. Tapi kalau kita orang Kristen sebatas itu sebagai alasan medis masih bisa diterima. Jadi kalau kita masih mengandalkan hukum-hukum tadi kepada hukum surah dan sebagainya, dikatakan Kristus tidak akan berguna baginya, percuma. Yesus mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, memberikan dirinya untuk kita semuanya. Kita masih percaya kepada hukum tadi, ya percuma, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi yang kedua, kita perlu menyadari bahwa ketika seseorang hidup di dalam Taurat tadi, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat tanpa cacat. Ya, jadi hukum Taurat itu cukup banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, dan kalau dia hidup dalam tuntutan Taurat, dia harus melakukan seluruh hukum tadi dengan baik, ya. Sekarang tadi tidak boleh satu hukum pun dilewatkan. Saudara-saudara hidup dalam tuntutan Taurat, seluruh hukum tadi harus dilakukan dengan segenap hati kita. Ya, dikatakan di dalam Alkitab,
Tidak ada satu orang punya yang bisa melakukan seluruh tuntutan Taurat. Hanya Yesus Kristuslah yang menggenapkan tuntutan Taurat di dalam dirinya. Ketika dia mati di salib, itulah bentuk tuntutan yang dibereskan Tuhan, diselesaikan Tuhan, sehingga kita orang percaya tidak lagi di dalam kutuk Taurat, tapi di dalam masa anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, demikian juga kalau orang itu hidup di dalam Taurat, maka dia tidak akan bisa lepas dari anugerah Allah. Dia masih hidup dalam kungkungan Taurat tadi. Maka Kristus itu akan menjadi sia-sia, mati bagi dia. Ya, dalam ayat yang 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia daripada Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian hidup dalam kasih karunia daripada Allah, mari kita menyandarkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, banyak orang pada masa sekarang ini melakukan praktek-praktek datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan hanya sebatas kepada hukum-hukum sifatnya lahiriah. Ya, ada jemaat-jemaat tertentu waktu kalau datang kepada Tuhan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Memang kalau kita datang kepada Tuhan kalau persiapan, ya, di rumah persiapan yang baik kan begitu, memang betul. Tapi ada orang-orang kepercayaan tertentu, mereka datang kepada Tuhan, mereka mempersiapkan secara lahiriah, pakaiannya putih, kemudian juga celananya putih. Bahkan ada orang mengaku itu kalau sepatunya hitam harus pakai putih. Wah, semuanya nampak putih bersih di hadapan Tuhan. Secara praktek-praktek lahiriah yang dilakukan oleh manusia hanya taat pada hukum, yang anggap dirinya nanti kalau saya pakai putih semua begitu, wah saya kudus di hadapan Tuhan, ibarat saya diterima oleh Allah. Ada orang yang punya kepercayaan semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya Tuhan tidak melihat adanya praktek-praktek semacam itu kalau hati kita tidak mengalami satu bentuk transformasi. Ya, kalau hati kita di hadapan Allah belum dirubah oleh Allah, oleh kebenaran firman Allah, ya percuma Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hanya sebatas ritual saja, ibadah yang melakukan praktek-praktek dalam secara konteks manusia ini, kita lakukan hukum-hukum yang katakan lahiriah saja, tidak dibarengi dengan sesuatu perubahan hati. Ya percuma Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang sama dilakukan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman dahulu. Mereka melakukan hukum itu sebatas dalam secara lahiriah, menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang sudah beribadah, sudah melakukan ibadahnya di bait Allah. Tunjukkan ini, aku sudah lakukan persepuluhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, bentar aku sudah lakukan semuanya. Tapi tidak ada perubahan hati, perubahan sikap dalam dirinya. Itu menjadi sia-sia dalam ibadah kita. Terus yang kedua, yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana kita dapat hidup dalam iman yang digerakkan oleh kasih dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita perlu memahami tentang inti kehidupan Kristen. Iman Kristen itu berbicara tentang iman dan kasih. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi bagaimana kita seorang Kristen, kita memahami dalam kehidupan kita bersama-sama iman yang kita percayakan kepada Kristus itu harus nyata dalam diri kita. Ada iman dan kasih harus nyata dalam hidup kita orang percaya. Mari kita lihat ayat terakhir, ayat 5 dan ke-6 dikatakan demikian. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Esensi iman Kristen itu berbicara tentang iman dan kasih. Sunat atau tidak bersunat tidak ada masalah, ya. Tidak perlu dipersoalkan, tidak ada gunanya. Yang penting apa? Yang penting dikatakan, Paulus mengatakan hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang digerakkan oleh kasih itu yang penting. Jadi bukan ritual-ritual tadi, tradisi-tradisi tadi yang kita lakukan bisa menyelamatkan kita. Tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Tapi iman, ya. Jika Bapak Ibu sekalian beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan,
maka iman ini harus digerakkan dengan kasih, ya. Itu baru memberikan satu hal yang bermanfaat dalam diri kita. Kalau kita hanya beriman, tapi tidak ada kasih, saudara, banyak orang-orang di negara kita ini mabuk agama, ya, istilahnya mabuk agama itu begitu, sekalian iman aja, percaya, tapi tidak ada praktek kasih dalam dirinya, ya, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merusak orang lain, ya, merusak agama lain. Karena apa? Merasa dirinya paling benar, hanya taat pada aturan-aturan hukum-hukum saja yang mereka perintahkan, ada dalam hukum-hukum itu, tapi tidak ada kasih. Wah, gampang sekali mereka kafir, ya. Kemudian lakukan perbuatan-perbuatan banyak sekali, bagus sekalian, dilakukan oleh oknum-oknum itu. Karena apa? Hanya melakukan sesuatu dilaksanakan hanya kepada sifatnya, kepada hukum-hukum yang ada dalam diri mereka, tidak ada kasih. Kalau kita lakukan kehidupan kita, percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, dan digerakkan oleh kasih dalam diri kita, itu menjadi lain, persoalannya menjadi lain. Karena apa? Karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Iman kekristenan bukan hanya relasi pada satu pribadi kepada Tuhan saja, enggak, ya. Relasi kita, hubungan kita dan iman kita kepada Kristus itu juga dinampakkan di dalam relasi kita kepada sesama kita. Ada aspek vertikal kepada Tuhan, itu juga aspek secara horizontal, berbicara tentang salib, ya. Jadi kita mengasihi Allah, beriman kepada Tuhan, tapi juga praktekkan iman percaya kita, hidup kita bersama-sama, dan aplikasi hidup kita kepada sesama kita. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan kita sering memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita dari umat Allah, orang-orang Kristen, kita bukan yang hidup di dalam perbudakan Taurat baik, Taurat memberikan arahan kepada kita, tapi yang terpenting adalah kita menyadari hidup kita adalah karena anugerah Allah, di dalam kasih karunia Allah. Mari kita percayakan diri kita kepada Kristus, dan hidup kita digerakkan oleh kasih, bekerja oleh kasih yang ada dalam hidup kita bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan sore ini meneguhkan kita, membawa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita bersama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Undang pemain musik bisa maju ke depan. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kurasakan indah hadirat-Mu. Dan dengan pujian kita akan masuk dalam doa kita. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong bersama. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu
bukan lagi hidup dalam tuntutan Taurat yang seringkali justru membelenggu hidup kita, yang tidak bisa memerdekakan kita. Karena Kristus yang menggenapkan seluruh tuntutan Taurat, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang dimerdekakan oleh Kristus. Yesus Kristus menebus dosa kita, yang mati di kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Hingga sore hari ini dengan kasih Allah yang ada dalam diri kita semakin percaya kepada Kristus, semakin beriman kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan tidaklah hidup di dalam dosa, hidup dalam belenggu dosa, kejahatan yang seringkali membelenggu hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, pada sore ini ialah iman kita kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus semakin dari semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh, bukanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, haus Bapa surgawi, kami sungguh yakin dan percaya Kau sudah memerdekakan kami ya Tuhan. Bahkan dari kutuk Taurat sekalipun Kau sudah membebaskan kami. Tidak lagi hidup dalam tuntutan Taurat, hidup berkasih karunia yang begitu melimpah dalam hidup kami. Bapa surgawi, biar kami semakin menyadari anugerah-Mu begitu limpah, anugerah begitu besar dan luas Kau berikan kepada kami, tidak terbatas Tuhan. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tidak mau bermain-main lagi di dalam dosa, perbuatan kejahatan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai hidup semakin dari, semakin diubahkan Tuhan, semakin dari, semakin mengasihi Kau ya Allah. Pribadi yang layak kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, teguhkan kami, kuatkan iman kami Tuhan. Menghadapi berbagai macam gelombang dunia yang seringkali menghanyutkan iman kami. Dipercaya Tuhan ketika beriman sungguh kepada-Mu Bapa, maka kami diteguhkan, dikuatkan. Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan kami masing-masing pada suri dalam tangan-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan malam pun memberkati kepada tugas majelis teman-teman. Amin. Puji Tuhan, siang kita sudah diberkati oleh firman Tuhan saat sore malam hari ini. Biarlah firman-Nya boleh meneguhkan kita untuk kita boleh semakin setia kepada Tuhan yang sudah memerdekakan